Perkembangan teknologi pada setiap masa selalu membawa suatu perubahan yang berdampak bagi kehidupan seluruh umat manusia. Masa sekarang adalah masa yang segalanya itu serba instan, di mana jika pada 10 tahun yang lalu kita harus keluar untuk memenuhi kebutuhan kita seperti berbelanja ataupun kebutuhan lainnya, sekarang hanya cukup duduk manis di rumah dan semuanya bisa terselesaikan. Hal ini bisa terwujud dengan adanya internet yang didukung oleh artificial intelligence atau yang kita biasa sebut dengan AI. Baik, tapi sebelum lanjut, perkenalkan saya I Gusti Ngurah Agung Kadedewi Arsana, salah satu mahasiswa dari Universitas Tadulako yang akan memandu kita pada video ini untuk mengenal lebih lanjut mengenai inovasi terbaru yang mungkin akan menjadi booming pada 5 atau 10 tahun ke depan dalam hal artificial intelligence ini. Selamat datang di kehidupan yang dipenuhi dengan robot. Nah, jadi sebelum melihat beberapa inovasi terbaru yang mungkin akan booming di beberapa tahun ke depan, ada baiknya kita mengerti dahulu nih apa sih yang dimaksud dengan artificial intelligence itu. Nah, jadi artificial intelligence atau yang biasa disingkat dengan AI, kalau di bahasa mudahnya itu dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. Nah, jadi kecerdasan buatan ini adalah suatu mesin yang diprogram untuk dapat bertindak dan berpikir layaknya seperti manusia yang dapat menyelesaikan masalah dalam suatu yang dia kerjakan. Jadi dalam pengembangan artificial intelligence ini ada dua komponen utama. Yang pertama ada big data dan yang kedua ada namanya computing power. Jadi dalam AI ini terdapat dua pembagian utama. Yang pertama ada yang namanya artificial neural intelligence atau yang biasa disingkat dengan ANI, adalah suatu sistem yang dapat bekerja jika sudah diprogram untuk melakukan suatu pekerjaan. Untuk ANI ini adalah suatu sistem artificial intelligence yang sifatnya itu terbatas. Secara mudahnya, ANI ini bekerja sesuai dengan perintah yang kita berikan. Misalnya nih, di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sudah sering menemui artificial neural intelligence ini. Sebagai contoh adalah aplikasi Google, kemudian ada yang namanya mesin ATM, dan juga adalah rekomendasi video YouTube, di mana selain dari perintah yang kita berikan, biasanya dilihat dari jejak historis kita di dunia maya untuk menampilkan sesuatu hal yang kita sukai. Selanjutnya, yang kedua, ada yang namanya itu adalah AGI atau Artificial General Intelligence. Untuk artificial intelligence yang satu ini adalah suatu kecerdasan buatan yang dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia, bahkan lebih. Dalam hal ini sebenarnya untuk AI yang satu ini merupakan sesuatu yang sangat berisiko untuk kelangsungan manusia ke depannya. Tetapi sebentar, kita bisa lihat inovasi terbaru yang telah dihasilkan oleh AGI ini. Dan yang terakhir sebenarnya masih ada satu lagi artificial intelligence yang disebut sebagai Artificial Super Intelligence atau yang disingkat dengan ESI. Nah, jadi ESI sendiri ini merupakan suatu artificial intelligence yang sebenarnya belum bisa terwujud karena untuk artificial intelligence yang satu ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mungkin bisa memprediksi wabah yang terjadi sehingga dapat meminimalisir dampak yang diterima oleh manusia. Yang kedua, dapat memprediksi bencana alam yang mungkin terjadi kapan saja, dan bahkan bisa memprediksi terjadinya kecelakaan sesuai dengan peta yang ada. Nah, tetapi pada faktanya untuk masa sekarang ini beberapa artificial intelligence itu sangat sulit kita temui, dan yang sering kita temui hanyalah artificial neural intelligence, dan dua lainnya itu sangat sulit untuk kita temui di kehidupan kita sekarang ini. Mungkin kedepannya bisa menjadi suatu tren yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Baiklah, sekarang mari kita lihat beberapa inovasi terbaru dalam artificial intelligence yang mungkin saja menjadi tren dan akan booming pada 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Baiklah, ini dia kita masuk pada yang pertama, yang paling simpel terlebih dahulu. Inovasi artificial intelligence yang pertama adalah supermarket tanpa kasir. Nah, jadi supermarket tanpa kasir ini sudah diterapkan oleh beberapa negara maju dan terbukti sangat efektif agar misalkan ketika melakukan pembayaran kita tidak perlu repot-repot pergi ke kasir lagi, sehingga tidak akan ada yang namanya antrian. Nah, inti utama dari supermarket tanpa kasir ini terletak pada barcode yang ada pada setiap barang yang akan kita beli, yang dimana akan langsung ditujukan kepada kartu debit yang kita miliki. Nah, pertanyaan di sini bagaimana jika terjadi suatu pencurian? Jadi jawabannya tenang saja karena
Di luar tentunya masih ada penjaga yang mengawasi supermarket ini. Kemudian jika suatu barang yang kita bawa keluar tetapi belum terdeteksi pada kartu debit kita, tentu ada yang namanya alarm yang akan selalu menjaga keamanan dari supermarket tersebut. Nah, dengan adanya AI yang satu ini, tentunya kegiatan berbelanja kita akan menjadi lebih efektif dan lebih menyenangkan pastinya. Selanjutnya, yang kedua di sini ada satu artificial intelligence yang dapat menjadi asisten rumah tangga. Nah, jadi untuk saat ini mungkin sudah banyak dari kita yang mengetahui robot pembersih yang satu ini. Dimana untuk saat ini robot ini menjadi salah satu tren di kalangan masyarakat karena dapat membantu membersihkan rumah secara otomatis. Nah, jika dari robot yang seperti ini saja sudah menjadi suatu tren, maka perkenalkan, inilah dia Astro, terobosan terbaru dari perusahaan besar Amazon yang akan menjadi asisten rumah tangga kita di masa depan. Nah, jadi Astro ini adalah suatu robot mungil dan termasuk ke dalam kategori AGI atau Artificial General Intelligence, yang mana dapat berpikir dan bertindak layaknya seperti manusia. Di mana dalam tugasnya sebagai asisten rumah tangga, banyak hal yang dapat dilakukan oleh robot mungil yang satu ini. Jadi selain bisa menjadi suatu CCTV berjalan, dapat menghalau masuknya hewan liar ke dalam rumah, kemudian dapat menjadi teman bermain anak, serta berbagai kecanggihan lain yang dapat disediakan oleh robot Astro yang satu ini. Tetapi tidak sampai di situ saja, sebenarnya kita harus takjub lagi terhadap AI yang akan segera diluncurkan di kemudian hari. Pada saat sekarang ini sebenarnya sudah ada beberapa robot yang berbentuk humanoid dan merupakan suatu Artificial General Intelligence, yang mana dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Tetapi sebenarnya robot tersebut sendiri tidak dapat langsung melakukan segala sesuatunya saat diprogram, tetapi harus dilatih oleh manusianya juga sendiri. Beberapa cara melatih robot tersebut diantaranya adalah dengan augmented reality, di mana dapat menggabungkan antara dunia nyata dan juga dunia virtual. Sehingga dengan menggunakan AR ini, kita dapat melatih robot tersebut tentang apa-apa saja yang biasa dilakukan oleh manusia. Tetapi sebenarnya untuk robot jenis humanoid ini merupakan sesuatu yang sangat berisiko terhadap kelangsungan hidup manusia. Jadi dalam pengerjaannya, para ahli sangat berhati-hati agar tidak sampai kecolongan dan membahayakan seluruh umat manusia di bumi ini. Sebenarnya masih banyak sekali inovasi yang mungkin menjadi booming dalam hal artificial intelligence di 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Contohnya seperti buat kita yang suka belanja online, nanti akan segera ada yang namanya ekspedisi dengan menggunakan AI, sehingga mungkin nanti kurir yang mengantar paket kita telah digantikan oleh robot tersebut. Kemudian jika saat ini kita mengenal mobil yang tanpa supir, sebenarnya pada saat ini telah dikembangkan suatu mobil yang benar-benar seperti robot yang siap mengantar kita kemana saja. Dan kita hanya cukup duduk manis di dalamnya dan kita bisa sampai ke tempat tujuan kita dengan artificial intelligence yang ada di dalam mobil tersebut. Dan ternyata salah satunya sudah terrealisasikan. Dengan adanya artificial intelligence ini, segala sesuatu atau kegiatan manusia memang menjadi lebih mudah. Tetapi kita tidak boleh hanya melihat dari satu sisi, karena sebenarnya dari artificial intelligence ini juga memiliki dampak negatif. Di antaranya jika semuanya sudah berbasis robot, tentunya lapangan pekerjaan akan menurun sehingga akan menyebabkan adanya ledakan pengangguran di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak memiliki pendidikan. Selain itu juga sebenarnya untuk AI ini dapat membahayakan kehidupan manusia, karena untuk saat sekarang ini saja sudah ada AI yang dikembangkan untuk kepentingan peperangan. Jadi nanti mungkin bukan lagi manusia yang berperang, tetapi robot yang akan datang untuk menghancurkan suatu wilayah. Nah, jadi mungkin sekian saja dulu tentang beberapa inovasi yang mungkin akan booming di beberapa tahun yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.